memberikan kita anugerah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesadaran untuk melangkahkan kaki ke salah satu taman-taman surga, nikmat meniti jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan, barang siapa yang melangkah atau menaiki kendaraannya dari rumahnya ke tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan berusaha mendapatkan hal itu melalui jalan yang paling pintas. Dan kalau kita mengharapkan surga, maka inilah jalan pintas menuju surga. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah, bisa tiba di tempat yang mulia ini dan bisa menuntut ilmu agama. Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau menuturkan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam diri seseorang, dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Idza salahat, jika daging ini baik, salahal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Mata akan baik, lisan akan baik, telinga akan baik, pola pikir kita akan baik, kaki hanya akan melangkah ke jalan-jalan kebaikan, tangan tidak akan menyentuh dan tidak akan melakukan manuver kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza fasada, namun kalau sebaliknya, kata Nabi, jika segumpal daging ini kotor, rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad kita akan hancur, seluruh anggota tubuh kita akan rusak. Mata akan melihat yang diharamkan oleh Allah, lisan akan mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaki pun demikian. Dia akan menuntun kita dan melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi menjelaskan apa yang beliau maksud dengan daging tersebut. Ala wahyal qalbu, ketahuilah daging itu adalah qalbu atau hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis di atas, Nabi kita SAW menjadikan hati sebagai parameter kebaikan seorang hamba. Hati dijadikan tolak ukur. Kalau hati baik, semuanya akan baik, dan kalau hati rusak, semuanya akan rusak. Betapa pentingnya peran hati kita. Dan yang paling kita khawatirkan, hati ini labil, hadirin. Hati ini sangat amat labil. Makanya organ ini dinamakan qalbu. Para ulama mengatakan sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Organ ini dinamakan qalbu itu saking labilnya. Karena qalbu secara etimologi, secara bahasa Arab itu artinya labil, gampang berbolak-balik. Makanya doa yang sering kali dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Hadirin, ketika Nabi banyak membaca doa di atas, sebagian para sahabat terkejut, kok sekali bernabi masih meminta kekokohan hati, sekali bernabi masih meminta kemantapan hati. Akhirnya para sahabat memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita SAW, ya Rasulullah,
amanna bika wa bima ji'ta bih. Wahai Rasulullah, kita sudah beriman kepada engkau dan kita sudah beriman kepada ajaranmu. Hal takhafu alaina. Jadi para sahabat sudah beriman kepada Nabi, bahkan mereka sudah buktikan keimanan mereka. Allahu Akbar. Mereka sudah disiksa. Mereka sudah pernah merasakan sakitnya dicambuk karena mempertahankan la ilaha illallah. Mereka sudah pernah merasakan panasnya dibakar sinar matahari Makkah dalam kondisi telanjang dada karena mempertahankan wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka sudah membuktikan bagaimana mereka rela jalan kaki sejauh 450 kilo Mekah Madinah dalam rangka hijrah. Kita pernah jalan kaki 450 kilo mempertahankan agama kita. Mereka sudah buktikan itu semua. Kita beriman kepada engkau dan kita beriman kepada ajaranmu. Hal takhafu alaina. Apakah masih ada yang kau khawatirkan terhadap kami? Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Apa jawab Nabi kita? Naam, ya. Ya, saya masih mengkhawatirkan kalian. Bayangkan, ini sudah membuktikan dengan darah, dengan luka di sekujur tubuh mereka, dengan tenaga, dengan harta. Lalu Nabi dengan simpelnya mengatakan, ya, saya masih khawatirkan kalian. Allahu Akbar. Orang-orang sekaliber Utsman bin Affan, sekaliber Abdullah bin Amr bin As, yang khatamannya 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Orang-orang sekaliber Sa'ad bin Abi Waqqas yang siap menginfakkan 2/3 harta. Antum punya 2 unit di Rasul saat ini, siap kasih 1 unit buat orang lain? Oh, itu berat. Ini 2/3 harta siap dia kasihkan. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Nabi mengatakan tanpa berpikir panjang, iya, saya mengkhawatirkan kalian. Lalu Nabi menjelaskan mengapa beliau mengkhawatirkan para sahabatnya. Inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Karena hati-hati manusia ada di antara 2 jemari Allah yang Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allahu Akbar. Ini alasannya. Karena hati kita ada di antara 2 jemari Allah dan sangat labil. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya nanti di zaman fitnah akan ada pada satu zaman yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang-orang yang paginya masih sujud kepada Allah, sorenya sudah murtad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, jangan mengandalkan status kita sebagai seorang muslim ketika kita lahir. Jangan mengandalkan background kita. Ada sebagian orang karena merasa SD-nya sudah SD Islam yang terkenal di Jakarta, SMP-nya SMP Islam yang terkenal di Jakarta, SMA-nya SMA Islam yang terkenal di Jakarta, lalu dia menggaransi dirinya sendiri. Allahu Akbar. Siapa Anda dibanding Abu Bakar As-Siddiq? Siapa Anda dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Siapa Anda dibanding Utsman bin Affan? Siapa Anda dibanding Ali bin Abi Thalib? Itu saja masih dikhawatirkan Nabi SAW. Dan Nabi sebabkan hati kita ini punya potensi berpaling yang sangat besar. Itu mereka hidup di zaman Nabi, di mana fitnah syahwat tidak seperti kita sekarang.